untuk kelas 8 kita akan membahas dulu tentang pertama-tama yaitu tentang musim dulu deh. Karena kayaknya sekarang cuaca lagi tidak ekstrim ya, lagi ekstrim ya. Mungkin udah dengar cerita dari mana-mana juga. Salah satunya itu sebenarnya ada yang dari dulu udah lama pernah dengar namanya efek rumah kaca? Belum? Belum? Pernah masuk ke dalam mobil ketika mobil lagi diparkir di outdoor atau di bawah sinar matahari, ketika kalian masuk mobil panas, nah ya, itu salah satunya adalah efek dari rumah kaca. Karena udara tidak keluar di dalam mobil. Seharusnya gimana? Seharusnya ketika misalkan kita parkir mobil di luar, kaca itu buka sedikit, begini boleh, kanan kiri, depan belakang, itu harusnya dibuka biar tidak pengap, ya kan? Kemudian efek rumah kaca sendiri di sini biasanya timbul karena apa? Kalian tahu? Ada yang semuanya punya AC? Enggak. Ada. AC itu adalah salah satu penyebab semakin tingginya rumah kaca. AC mobil salah satunya, AC rumah itu salah satunya. Salah satu ya. Itu kan yang sering kalian gunakan kan? Terus apa lagi kira-kira? Selain itu, masuk juga ke penggundulan hutan. Lihat di Batam. Hutan udah semakin kecil ya. Dulu perasaan SMP 25 tuh paling mentok tuh. Iya, bisa di hutan. Ya, nah, sekarang udah sampai belakang. Ya kan? Nah, mana lagi? Siban, Mentawai. Dulu itu kan belum ada tuh bakau, bukan Mentawai apa ya? Pajak lipat, Siban pajak ya. Yang rumahnya di bawah-bawah ternyata ada lagi. Nah, itu kan dulu kan. Sekarang udah dijadikan perumahan semua, ya kan? Itu salah satunya juga. Nah, tadi yang pendingin itu ya, entah itu pendingin ruangan, entah itu pendingin ruangan, entah itu pendingin dari makanan, kulkas, AC, kayak gitu. Itu salah satu penyebab tadi semakin tingginya rumah kaca. Oke, dampak perubahan akibat pemanasan global. Akan adanya perubahan musim. Temperatur bumi dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang. Nah, sejalan dengan ini terjadi lebih banyak penguapan air yang memberikan potensi terjadinya curah hujan yang tinggi pada musim hujan dengan durasi waktu yang lebih pendek. Paham kan? Apa hubungannya berarti? Semakin tingginya efek rumah kaca, cuaca di Indonesia semakin ekstrim. Terus apalagi katanya mencairnya lapisan es kutu. Karena kita di sini nggak ada es kutu, kita nggak tahu, kita nggak bisa memastikan. Yang kita tahu yang ada di cuaca di Indonesia, curah hujan cukup panjang yang terjadi di daerah Sumatera, ya kan? Aceh, Medan juga ya, Medan. Tapi nggak semua kayaknya Medan ya. Padang juga udah kena tuh. Yang panjang, nyaman. Perubahan habitat fauna katanya. Perubahan habitat fauna. Kenaikan suhu global yang ekstrim menyebabkan terganggunya siklus air.
kelembapan udara dan berdampak pada pertumbuhan sehingga memberikan pengaruh habitat dan kehidupan fauna. Punahnya flora dan fauna berarti akan ada mulai banyak yang berkurang nih untuk flora dan fauna kita, gitu ya. Kerusakan terumbu karang, nah ini mungkin yang di daerah-daerah kepulauan, gitu ya. Gimana cara menguranginya? Tahu reboisasi? Apa itu reboisasi? Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali hutan-hutan gundul. Kalau tadi kan ibu bilang gara-gara hutan itu udah gundul, ya kan? Nah sekarang ditanami kembali, namanya reboisasi. Makanya sekarang kan ada yang namanya hutan lindung, yang benar-benar nggak boleh diapa-apain hutannya, ya kan? Contoh hutan lindung di Batam di mana? Contoh hutan lindung di Batam di mana? Yang nggak boleh ditebang. Di kamu juga ada. Di Kampung ya, di Kampung yang di belakang ini ya. Terus hutan yang daerah Batu Aji itu nggak boleh digundulin. Itu nggak boleh digundulin. Itu namanya hutan lindung. Itu merupakan daya serap air dari Batam, salah satunya. Gitu ya. Kemudian penghijauan sama ya, penghijauan berarti kita harus menghijaukan dari yang awalnya gundul menjadi hijau. Kemudian mengurangi eksplorasi batu bara, mengurangi CFC, meningkatkan efisien bahan bakar, kemudian menggunakan energi alternatif. Nah, itu dia untuk dampak-dampak dari pemanasan global. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas tentang permasalahan gunung ya. Gunung yang ada di Indonesia kan banyak ya. Gunung berpasti. Hah? Burung dong. Apa yang tahu? Gunung apa? Gunung Rinjani, Gunung Rinjani. Gunung Merbabu, Sindoro, Slamet. Selamat. Di Jawa semua ya? Iya. Kok Rinjani di mana? Rinjani Palu nggak sih? Bagian sana gitu. Daerah timur ya? NTT kalau nggak salah. Gunung Merapi. Gunung Merapi di Jogja, ya kan? Terus apa lagi? Yang kita tahu kan gunung itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif ya. Gunung yang masih aktif, Merapi masih aktif nggak? Merapi enggak ya? Masih. Ini katanya masih aktif, makanya nggak boleh ada yang mendaki sebenarnya di Merapi. Gunung yang boleh didaki itu gunung yang sudah tidak aktif. Contohnya tadi siapa? Rinjani. Rinjani masih aktif tuh, tapi jalur pendakiannya dia beda. Enggak lewat kayak gitu ya, jalur curam itu. Ya, kan kemarin ada cuaca ekstrim juga ya kemarin ya di Rinjani itu ya. Nah kayak gitu. Terus apa perahu tuh udah nggak aktif. Tapi bukan berarti bertahun-tahun tidak aktif akan tidak aktif terus. Nah itu bukan kayak gitu. Suatu saat itu akan aktif juga. Nah biasanya di kaki-kaki pendakian apa ya istilahnya tuh di sekitaran gunungnya itu ada juru kunci biasanya, ya kan? Juru kunci itu yang memegang alat deteksi gunung itu. Kapan gunung itu mau aktif, kapan gunung itu lagi mau siaga. Makanya kadang ada kalau lagi siaga nih, lagi batuk istilahnya tuh gitu biasanya gunung kayak nyemburin apa ya, abu gitu loh. Itu bahasanya orang tuh biasanya bilang batuk, gunungnya lagi batuk. Itu ditutup jalur pendakian, nggak boleh ada yang mendaki biasanya gitu. Nah terus kalau Merapi itu memang
kaki-kakinya Merapi itu banyak tempat wisata sekarang, karena mereka nggak bisa mendaki Merapi, tapi bisanya cuma di kaki-kakinya. Banyak tempat jeep segala macam. Bromo kan juga gitu ya. Iya, Bromo. Bromo kan jadinya tempat wisata ya. Kalau Gunung Himalaya, Bu? Jauh ya. Gitu ya, gitu ya, itu untuk gunung di Indonesia. Nah, gunung api. Nah, sebenarnya kalau misalkan yang kita tahu cuma gunung aktif, gunung tidak aktif. Padahal sebenarnya gunung itu kalau misalkan kita pelajari lebih dalam, banyak kategorinya. Kalau yang pertama di situ adalah berikut gunung yang berapi berdasarkan bentuknya. Tuh, gunung api perisai, gunung api gunung ya itu ya, gunung api kuba, gunung api runcing. Perisai itu gimana sih? Perisai. Perisai itu kan kalau yang kita tahu kayak pisau, pedang gitu ya. Nah, berarti bentuknya kurang lebih lancip kayak gitu tuh untuk gunungnya. Tidak ramah untuk didaki berarti ya. Terus gunung apinya berbentuk kubah. Terus gunung apinya runcing. Nah, runcing katanya. Gunung api lava pijar dalam dan abu. Terus gunung api kaldera. Nah, kayaknya ini jarang yang ada di Indonesia, mungkin ini banyak yang di luar ya. Banyak yang di luar. Terus ada gunung api berdasarkan jenis letusannya. Nah, kita tahunya cuma meletus aja kan. Gunungnya aktif, oh berarti dia meletus, oh dia batu. Nah, sedangkan berdasarkan letusannya itu dibagi lagi. Gunung api Stromboli, gunung api Hawaii, gunung api Vulcano, gunung api Merapi, gunung api apa itu? Gunung api Perel, gunung api Peret, gunung api Pele, gunung api Vincent, gunung api Sursean. Nah, itu dia. Gitu ya, itu berdasarkan letusannya. Nah, gunung api aktif, gunung api mati, gunung api istirahat. Nah, istilahnya itu tadi gunung api istirahat. Ketika dia gunung api, dia aktif, tapi dia lama tidak aktif. Namanya gunung api istirahat. Contohnya gunung apa? Tahu gunung Ungaran nggak? Gimana? Di Semarang. Sekarang itu memang gunung Ungaran namanya. Nah, gunung Ungaran itu salah satu contoh dari gunung api istirahat. Yang paling terkenal lagi apa ya? Merbabu di mana ya? Merbabu itu di Wonosobo ya, Merbabu ya. Iya, kalau nggak salah daerah Jawa juga. Tapi nggak tahu. Ya, kalau nggak salah sih di situ. Nah, Merbabu, nah itu contoh dari gunung api yang lagi istirahat. Nah, oke gitu ya. Nah, ini ada juga tentang gempa bumi dan tsunami. Nah, gempa bumi itu tahu yang kasus Aceh tahun 2004? Tahu ya? Nah, itu kan gempa sekalian tsunami ya. Sampai menghancurkan hampir seluruh wilayah Aceh. Dan sampai sekarang pun itu sangat dikenang ya. Kalau nggak salah tanggal berapa ya? Tanggal 4, tanggal 24. Pokoknya dia tanggalnya tanggal cantik kalau nggak salah. Ya, pokoknya dia tahunnya 2004, ininya 4 Desember kalau nggak salah. Hari Ahad. Pokoknya gitu ya. Itu biasanya dikenang juga tuh untuk setiap tahunnya di daerah Aceh.
bicara tentang globe ya, globe tahu globe? Globe kalau kita belah, globe itu nggak cuma tanah isinya. Globe itu kalau dibelah, bumi kita nih kalau dibelah, di bawahnya itu ada lapisan-lapisannya lagi, ya, ada lapisan-lapisan lagi. Nah, kenapa gempa itu bisa kejadian? Lapisan-lapisan tadi itu saling bergesekan, saling tidak cocok, makanya dia terjadilah suatu gempa. Makanya retak tanahnya, ya kan? Bisa sampai retak kayak gitu. Kan logikanya kayak mana kita bisa ngeretakin tanah kan? Ya kan? Kalau secara ilmunya kayak gitu ya. Nah, ketika terjadinya suatu bencana alam yang seperti itu, pasti sangat-sangat merugikan bagi kita yang hidup ya di daerah situ ya. Kita kehilangan keluarga, kita kehilangan harta benda segala macam ya. Kejadian yang tidak disangka-sangka kejadian. Oke, nah sekarang coba, ada nggak kira-kira letusan di bawah laut? Ada. Ada. Makanya ada tsunami. Tsunami itu kejadiannya gara-gara apa? Sebenarnya ombak itu kan gini ya, pas tarik ombak lagi ya kan? Kan gitu ya proses ombak ya. Dia Mundur kalau kayak gini apa sih, mundur ya, terus maju lagi gitu kan. Kalau biasanya nih yang orang tahu mungkin ya, yang di pinggir pantai, dia surutnya tuh lama, ngambilnya tuh lama kali sampai kering, sampai di tengah laut kadang, atau sampai biasanya nggak pernah kayak gitu misalkan gitu. Baliknya lagi pasti akan gede, baliknya itu pasti akan gede. Makanya orang kadang bahaya kalau udah kayak gitu, mending dia pergi kabur karena nggak tahu apa yang terjadi nantinya kan di ombak itu. Mungkin banyak juga di film-film yang udah kalian tonton kan pasti kayak gitu ya, dia ngambilnya lama, biasa kan ngambil balik gitu. Ini ngambil sampai laut itu surut, baliknya itu yang langsung jadi tsunami, tarikan bumi itu tadi. Itu namanya tsunami. Oke. Tugasnya adalah tuliskan dampak yang dialami dari bencana alam, gunung meletus, banjir, gempa, dan tsunami. Oke, boleh dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.